sih alhamdulillah kayaknya hampir semua pemeriksaan kehamilan tuh selalu ikut karena memang waktu itu waktunya masih memungkinkan dan memang aktivitasnya belum terlalu banyak gitu. Kalau misalnya di kehamilan kedua lebih apa ya, lebih mandiri juga kayaknya dan lebih iya terima kasih. Aduh maaf ya ada iya bawa TD ya terima kasih. Aduh punten ada iklan. Iya kalau di kehamilan yang kedua kebetulan ya memang ininya lebih banyak sih aktivitas suaminya lebih banyak kemudian banyak keluar kota jadi ada gap sebetulnya dari support yang maksudnya yang hadir langsung gitu ya dari kehamilan yang pertama dan kedua tapi memang waktu itu ya mungkin itu ya setiap kehamilan kan punya tantangannya masing-masing. Nah kebetulan tantangan di kehamilan yang kedua yaitu bawa kakaknya dan ya udah gitu jadi si pemeriksaan itu kontrol itu ya sama kakaknya aja pengganti si ayahnya gitu. Oh iya benar. Iya berarti kakaknya Jadi junior gitu. Itu ya kalau untuk support itu sih kalau misalnya untuk yang ini ya pemeriksaan kalau misalnya proses kelahiran sih alhamdulillah dua-duanya bisa didampingi juga dan waktu itu boleh nggak langsung cerita ini? Iya. Nah waktu itu kalau di proses kehamilan kelahiran yang pertama anak pertama itu memang ternyata mungkin ilmu yang aku dapat dan aku ini ya yang ya pokoknya waktu itu ilmu akunya tuh masih cetek banget gitu nggak tahu kalau misalnya pembukaan itu yang namanya kontraksi itu akan sesakit ini gitu jadi perbedaannya itu di kelahiran pertama tuh nggak bisa kontrol rasa sakitnya itu ya Allah gitu jadi benar-benar teriak tapi memang ada sih suami di situ ya dua-duanya lahirnya tuh kontraksi pertamanya terasanya tuh tengah malam jadi memang alhamdulillahnya tuh pas suami lagi ada di rumah langsung ke rumah sakit ke klinik gitu di tengah malam itu. Nah kerasanya di situ sih ditemenin kemudian ya diingetin buat zikir selalulah karena itu memang sih kondisinya tipis banget ya antara ya bukan dan nakut-nakutin sih daho gimana ya tapi memang sebaiknya sih bersiap gitu karena kita nggak akan pernah tahu proses selanjutnya itu seperti apa gitu jadi ya zikir itu penting sih sama ya bersiap itu mungkin yang pertama juga aku nggak yang segitunya mungkin untuk persiapan menuju kelahiran itu emang sih olahraga mah olahraga tahu nanti sakit ya tahu ya iyalah tahu sakit kayak gitu cuma ketika betul-betul di jalan itu ya ternyata beda banget nggak semua proses kelahiran lancar juga kan gitu jadi waktu itu memang nggak bisa manage rasa sakitnya gitu jadi benar-benar ini tapi kemudian dokternya datang ya insya Allah ini sebentar lagi mungkin sekitar 2 jam lagi itu ke proses 2 jam sebentar lagi 2 jam ya tapi kayak udah gitu nggak bisa tahan sama sekali dan betul-betul gitu benar-benar nangis deh saat itu ya nggak peduli itu orang atau ini gitu nah hal itu sih yang nggak pernah aku duga sebelumnya. Kemudian ternyata yang dokternya tuh sempat pulang lagi dan ternyata itu cuma 15 menit setelah itu baru benar-benar pembukaan full gitu. Jadi dokternya tuh masih di jalan mau pulang, akhirnya dia harus balik lagi karena ternyata pembukaannya udah full gitu. Alhamdulillah ketika lahirnya sih lancar, normal gitu untuk kelahiran yang pertama. Dan waktu itu langsung sempat ditanya sama dokternya gimana rasanya melahirkan. Ya dok, alhamdulillah keluar juga. Aku cuma jawab gitu. Terus gimana kapok kak? Enggak. Aku bilang gitu ya. Oh ya sama sekali enggak ini gitu. Dia lupa setelah dia keluar. Ya alhamdulillah aja ya sehat ini gitu. Udah lupa rasanya. Yang pertama ya otak. Yang pertama loh. Terus udah ternyata setelah melahirkan ternyata ada tantangan lain gitu yaitu yang bagian menyusuinya waktu itu kalau si kakak ini ada tantangannya di itu ya ketika menyusui dia tuh nggak yang langsung bisa lahap gitu dan sempet turun itu sih mungkin yang kalau di kehamilan yang pertama anak ini tantangannya di situ sempet turun selama berapa minggu tuh beratnya turun dan naik lagi karena dia nggak bisa pelekatannya tuh kurang gitu nggak bisa menyusui dengan baik gitu itu sih tantangan yang pertama support dari suami kebetulan waktu itu juga sempat LDM
Jadi memang banyak mood swing-nya, banyak dramanya lah anakku yang pertama gitu, banyak drama karena sempet jauhan dulu dan ketemu di weekend aja gitu. Tapi ya itu sih, jadi kerasa kan ininya ya kayak berat gitu, begadang berat, dan dia sampai sekarang tuh masih ada kesulitan tidur gitu. Tidur malam tuh nggak yang normal kalau dulu waktu bayi. Tapi alhamdulillah sih ketika usia 4 bulanan akhirnya tidurnya mulai normal mengikuti jam orang dewasa gitu. Alhamdulillah. Dan ya itu ya usia dia berapa bulan ya? 6 bulan ya akhirnya bareng lagi gitu. Nah, baru deh kerasa di situ supportnya banget. Dan memang ini mah menurut aku ya, seberat apapun itu mungkin akan lebih mudah bagi seorang ibu untuk bisa betul-betul ini anaknya itu kalau misalnya memang berkumpul nih si keluarga itu gitu. Jadi ada ayahnya, ada ibunya, dan si anaknya gitu. Karena ya itu ya ternyata support dari suami itu mempengaruhi banget kehidupan si ibu lah itu ya gitu ya, kehidupan. Dia kasih betul. Kan ya. Iya. Nah gitu, dan itu perlu dikomunikasikan sih Daho, karena nggak semua orang, nggak semua bapak-bapak ya bisa dengan cermat gitu mengetahui isi hati istrinya gitu. Jadi harus pandai-pandai mengkomunikasikan gitu dan baca situasi juga sih. Nah kalau misalnya di yang kedua ini, alhamdulillah aku sudah bisa lebih kalau misalnya nggak ditemenin pun aku bisa lebih berbesar hati gitu, nggak yang baper kayak gitu-gitu sih. Alhamdulillahnya di kehamilan yang kedua gitu. Dan proses oh iya, balik lagi nih ya jadinya proses lahirannya sih alhamdulillah lebih bisa manage rasa sakitnya, dan waktu itu juga didampingi full sama suami, termasuk ketika delivery-nya juga alhamdulillah normal juga yang kedua. Tapi waktu itu nggak bisa manage rasa sakit setelah dia keluarnya gitu. Jadi itu nah itu ya, setiap itu tuh emang punya cerita masing-masing gitu. Ada plus minusnya ya, bisa manage rasa sakit tapi setelah melahirkannya itu, nah itu tuh kayak lebih traumatis sih yang kedua ini. Entah karena apa ya, pokoknya waktu itu kerasanya gitu. Tapi overall yang kedua ini akunya bisa lebih tenang pembawaannya gitu. Itu, dan ketika dia bayinya pun nggak yang sepanik dulu kalau ya karena udah pernah tahu ya ini kasih makan aja di sini. Pengalaman dulu miss-nya di sebelah mana, jadi bisa aku perbaiki di anak yang kedua ini gitu. Misalnya proses pelekatannya, dan mungkin ya itu ya lebih karena memang udah tahu pengalaman sebelumnya, jadi lebih bisa diatasi baik gitu. Walaupun di anak kedua ini sering ditinggal-tinggal malah sama ayahnya gitu. Pokoknya pas ketahuan hamil kembar itu sama si dokternya pun sudah kayak divonis gitu, udah kamu lahirnya sesar aja gitu. Karena dalam setahun sebelumnya kan emang udah pernah operasi miom itu. Jadi kayaknya tidak memungkinkan untuk melahirin normal, takutnya jaringan-jaringannya tuh belum kayak sembuh total gitu. Jadi akhirnya harus sesar. Ya udahlah, menerima keadaan bahwa harus operasi gitu. Jadi udah disiapin banget nih mentalnya, bakal operasi. Walaupun nggak tahu kayak gimana ya, ntar tuh misalnya ngelahirin sesar tuh kayak gimana sakitnya, atau mungkin mikirnya paling mirip-mirip sama yang kemarin kan gitu kan. Ya udah, jadi setelah proses 9 bulan itu akhirnya lahiran, dan mereka kan lahirnya tuh di waktu 9 bulan 36 minggu pas aja pokoknya. Jadi jadi beratnya juga sebenarnya berat untuk bayi kembar itu udah pas sebenarnya 2,5 sama 2,6 kilo. Jadi ya udah mendingan dilahirin aja. Takutnya kalau keburu gede terus keburu mules, ya kan jadi sakit 2 kali ya, udah mah kontraksi ya, terus malah disesar juga setelahnya sakit kan. Ya udah, jadi mendingan kan biasanya di 36 sampai 37 minggu tuh kalau yang kembar tuh lahirannya. Ya udah lahirlah di 36 minggu di tanggal 16 itu. Ya udah masuk ke ruangan, masuknya siang, besokan paginya dilahirin gitu. Pakai operasi sesar. Yang lahir duluan pertama tuh kakaknya jam 11.54.
yang adiknya 11,55. Sebenarnya kalau dihitung mah nggak selama itu sih. Melek pas itu mah ya. Alhamdulillah melek. Jadi kan ada yang bius total sama bius setengah badan kan. Jadi alhamdulillah kalau aku tuh dapat yang setengah dari pinggang ke bawah tuh yang dibius, dan yang atasnya udah masih sadar. Jadi kita tuh melihat dan mengetahui prosesnya secara detail. Nggak detail sih, misalnya kelihatan lah dokternya ngobrol misalkan minta gunting, minta ini gitu, kedengeran itunya mah. Wow. Cuma dari sakit nyuntikin, ya, aduh kalau dihitung itu mah, aduh mulai dari sakit pas lagi nyuntikin ke tulang belakang ya. Tulang belakang ya. Sakit banget. Ya udah akhirnya pas untungnya udah sempet pengalaman di yang setahun yang lalu kan di operasi itu. Jadi sebenarnya tidak begitu jauh sih sakitnya mas setelahnya. Karena kan kalau operasi sesar itu memang afternya, karena pas lagi ngelahirinnya emang nggak begitu yang kerasa banget. Dan setelah itunya mulai ya beres lahiran, pokoknya pas sorenya dan itu udah mulai kerasa banget karena biusnya udah habis tuh, udah hilang biusnya kan, dan mulailah kerasa wah nyut segala macem. Dan ternyata kalau sayatannya mah sama di tempat yang sama pas lagi operasi, tapi lebih dalam gitu loh. Jadi ya itu sakit mah sakit, tapi kayaknya ketika ngeliat dan di hari ketiga apa hari keempat gitu lupa. Jadi si bayi itu akhirnya pas awal-awal akhirnya dia tuh sama si pihak rumah sakitnya tuh dikasihlah susu formula, dan ternyata dimuntahin, mereka nggak mau minum susu formula. Nah udah gitu akhirnya sampai intinya nggak mau minum susu formula, terus kayak keluar kayak lendir gitu dari si muntahannya itu, dan ternyata itu memang dari perut waktu hamil gitu. Cairannya ya? Cairannya tuh dari pas lagi dalam perut gitu. Jadi harus dikeluarin dulu nih. Jadi belum bisa masuk susu, baik itu ASI. Jadi harus dikeluarin dulu yang ada dalam perutnya dia, yang di lambung ya dikeluarin dulu. Jadi sempat puasa berapa hari. Jadi si bayi tuh berat badan turun dan sempat masuk ruang ini kan, ruang bukan itu sih, bukan NICU gitu, enggak, aku nggak masuk NICU, cuma masuk ke ruangan apa sih namanya natanologi ya gitulah, maksud ruangan perawatan bayi kan. Sebutnya infeksi tahap awal gitu, kayak gitu. Jadi si yang kakaknya itu sempat dirawat seminggu dan adiknya itu sempat dirawat 2 minggu di rumah sakit. Jadi sebenarnya bukan perjuangan ya, misalnya aku pun ngerasain misalkan belum bisa nenin di hari pertama, belum bisa karena belum keluar. Kalau bukan stres sih enggak sih, lebih ke kok nggak keluar gitu kan, kayak sedih gimana, terus belum bisa ketemu sama bayinya. Karena kan aku belum bisa jalan, misalnya belum bisa yang, sedangkan kalau sesar kan sakitnya Masya Allah ya sakit gitu kan, jadi belum bisa langsung jalan atau berdiri ke kamar mandi gitu kan. Tapi sedangkan aku kalau ke ruangan bayi itu harus kitanya harus udah bisa jalan dulu gitu kan, karena kan walaupun pakai kursi roda gitulah. Mulai akhirnya kan sedangkan aku 3 hari udah keluar dari rumah sakit, si bayi masih di rumah sakit tuh. Jadi hampir tiap hari aku tuh harus kayak mompa, sedangkan mompa juga kan masih dikit banget ya, karena kan beda tuh kalau hasil, jadi produksi ASI itu akan sesuai dengan hasil isapannya bayi nih. Sedangkan aku nggak diisap-isap ya, nggak diisap kan, karena kan si bayinya di rumah sakit. Jadi aku tuh benar-benar harus mompa gitu, setiap 2 jam sekali mompa kayak gitu. Pokoknya dramanya itu deh, drama mompa segala macam. Tapi terus setiap hari harus diantar karena kan yang butuhinnya 2 bayi. Jadi aku harus memenuhi berapa mili setiap hari itu kayak gitu. Sampai minum segala apa sih biar booster ASI itu minum dari mulai susu, bukan sih teh, apa sih, ada teh, terus ada kayak pokoknya minum obat-obat gitulah, lupa aku obatnya apa ya. Itulah pokoknya minum segala macam biar nambah ASI kan. Kayak gitu. Sempat akhirnya di hari dan tiap hari tuh harus ke rumah sakit kan, ngejengugin mereka di jam waktunya besuk. Jam waktu besuk tuh pas lagi maghrib, bayangin dong. Jadi kan bener-bener
sedangkan suami kan ngantor juga, jadi dari ngantor pulang ke rumah dulu ngejemput aku, sedangkan aku juga masih sakit gitu kan, gitu kan. Belum bisa jalan yang gimana harus ke rumah sakit, pokoknya kayak gitulah ya. Itu ya maksudnya salah satu proses tahap ya yang harus dihadapi pas lagi zaman itu. Ya gitu, jadi akhirnya alhamdulillahnya di seminggu itu kakaknya udah bisa pulang dan karena udah bisa ngenyot gitu, udah bisa langsung DBF, direct breastfeeding maksudnya ya, BC gitu. DBF. Ya udah, akhirnya alhamdulillah yang kakaknya udah bisa, jadi boleh pulang ke rumah. Seneng banget kan gitu. Dan kita juga kayak semacam, oh iya, biar nambah ASI banyak itu makan daun ini, bukan, pepaya muda dikukus. Makan pepaya, kacang-kacangan, daun katuk segala macam dicobain. Apalagi kan harus nyembuhin si luka yang operasinya, makan telur putih telur gitu. Pokoknya makan yang bisa menambah hasil lah. Akhirnya kakaknya keluar di hari pertama. Pas lagi datang masih kecil banget, terus penuh dengan luka-luka infus kayak gitu kan. Kasihan banget lah, badannya kecil banget dulu teh. Kalau nginget-nginget zaman dulu teh asa gimana gitu ya, suka sedih-sedih gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah sehat dua-duanya, kakaknya, adiknya juga. Walaupun maksudnya ya ada sih, misalkan kalau adiknya kan seminggu lebih lama kan dibandingkan kakaknya. Karena dia mah masih banyak cairannya tuh pas lagi, jadi butuh penanganan lebih lama. Dan dia tuh pas nyampe rumah tuh beratnya cuma 2 kilo, yang awalnya 2,5, jadi betapa kecilnya gitu. Ya gitu deh. Yang menarik itu sih mempersiapkan si anak untuk bisa ikut di flight panjang mungkin ya. Oh iya tuh gimana? Itu kan flight pertama juga deh kalau nggak salah, sebelumnya belum pernah naik pesawat. Harus ini juga ya, harus panjang lumayan. Jadi waktu itu mau mencarinya flight yang menuju malam gitu loh, menuju jam dia waktu bobonya dari sininya gitu. Nah jadi waktu itu memang sengaja tuh cari flight yang memang malam. Alhamdulillah dapet, tapi sempat ada drama pemindahan pesawat gitu-gitulah. Tapi overall alhamdulillah di pesawatnya aman sih. Dia nggak yang rewel-rewel banget, nggak yang ganggu orang lain juga gitu, alhamdulillah. Nah begitu sampai di sana sempet jet lag juga deh kayaknya kalau dia mah ya. Setelah sampai karena perbedaan jam, terus belum capek juga mungkin ya, tapi badannya tuh masih pengen tetap aktif gitu. Jadi begitu sampai, kita mah orang gede pengen istirahat, kalau dia enggak, dia malah lari-lari, mungkin bosen juga kali ya karena di pesawat nggak bisa lari gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia lincah gitu, nyampe sana tuh malah lincah dan bukannya istirahat gitu. Jadi jam tidurnya harus diatur ulang, itu sih kalau misalnya baru sampai. Sisanya sih alhamdulillah nggak yang gimana banget, mungkin karena memang udah lumayan besar mungkin ya dianya juga usianya gitu, nggak yang serepot waktu bayi gitu. Enaknya ya yang menyenangkannya itu di sana banyak fasilitas umum yang mungkin kids friendly. Ada yang mungkin lewat ya tadi. Aduh maaf ya, kelihatan. Ya itu sih mungkin ya, banyak fasilitas umum, fasilitas publik yang kids friendly. Jadi nggak usah bayar-bayar untuk masuk kemana gitu, ke taman aja tuh udah bikin anak-anak senang gitu. Jadi stimulasinya terbantu dari situ sih, ke taman aja tuh kayaknya udah cukup ini. Terus untuk pejalan kakinya kan enak ya. Jadi dia juga bisa explore banyak, walaupun memang kalau di sana tuh lebih enaknya kalau misalnya lagi di trotoar ya. Trotoar bukan sih yang untuk pejalan kaki, bener ya trotoar? Iya benar. Itu lebih banyak pakai stroller kayak gitu-gitu sih. Paling mungkin di taman-taman umum dia bisa explore banyak, ketemu teman-teman. Terus ada public library juga di situ sih, paling sarana sosialisasinya, walaupun dia emang nggak ngerti bahasa Inggris gitu waktu itu kan. Bahkan waktu itu belum bisa ngobrol.
Tapi dia berteman nggak dengan para tetangga? Orang bule. Heeh. Kalau sama tetangga waktu itu sempet ketemu rutin tuh sama teman-teman taman. Cuma gitu-gitu aja sih, main bareng. Cuma gitu doang, bol gitu. Iya, soalnya waktu itu kick the ball. anak pertama aku itu flat talker, Daho. Gitu. Jadi waktu itu memang belum bisa bicara, udah 1,5 tahun tuh belum bisa ngobrol bahkan dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi memang diajak bersosialisasinya paling itu untuk ngobrol aja sih sama ketemu banyak orang, itu aja sih. Karena kalau untuk mengenalkan bahasa asing, karena bahasa sendiri aja dia belum bisa waktu itu, jadi nggak yang begitu intens gitu. Paling ikut circle time aja tuh di perpustakaan, biar ya itu sih, biar lebih ekspresif gitu. Ada beda nggak sih anak-anak di sana sama anak-anak di Indonesia? Bedanya apa ya? Sejauh yang aku lihat sih, jadi apa ya? Di hal ininya mungkin ya, bagian interaksi antara ibu dan anaknya, beberapa yang aku lihat di perpustakaan itu, memang tuh interaksi ibu dan anaknya tuh mereka lebih banyak yang ngobrol gimana ya, jadi memposisikan anaknya itu memang yang udah paham gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya dia sebenarnya masih bayi nih, cuma ditanya, iya seneng nggak ini, jadi tetap membahasakannya tuh nggak yang ke kanak-kanakan banget gitu loh, tetap apa ya, diajak, mungkin karena banyak diskusi dan banyak ngobrol itu mungkinnya jadi kayak lebih apa ya, lebih bisa berinteraksi sosial mungkin nggak terlalu mendalam. Jadi lebih kritis gitu. Mungkin ya budaya juga, dan terlatih untuk itu diajak diskusi dan ngobrol itu gitu. Tapi balik lagi ke karakteristik si anaknya sih, Daho. Oke. Pokoknya sebenarnya menjadi seorang perempuan itu sungguh luar biasa banget ya. Jadi kita harus mensyukuri setiap waktu, setiap detiknya, mensyukuri segala nikmat yang udah Allah kasih dah ke kita gitu kan. Karena emang nggak semua orang tuh dapat bukan ujian ya, maksudnya dapat treatment spesial yang Allah kasih ke kita gitu. Kadang beda-beda gitu. Kita harus mensyukuri segala macam apa yang Allah kasih kita, terus kita juga harus happy, itu kunci menurut aku ya. Mindset yang kita tuh harus selalu merasa happy gitu. Kadang kalau kita baper atau kita misalkan sedih, itu bakal ngaruh ke aspek segala macam-macamnya, beneran deh. Itu kerasa banget pas aku sebelum lahiran deh, sebelum punya anak tuh kayak banyak banget gitu hal-hal negatif gitu yang kepikiran. Tapi setelah kita mengubah mindset kita gitu untuk menjadi berdua ya udah happy aja gitu, nggak usah terlalu banyak mikirin hal-hal yang negatif, positif aja. Itu jadi bisa lebih membawa kita menjadi lebih orang yang lebih produktif, lebih happy aja menjalani hidup. Jadi nggak ada ya makanya kita sebagai perempuan bagi kalau misalkan yang mau nikah happy aja, kalau misalkan yang udah mau punya anak ya happy aja, kalau yang udah punya anak ya happy juga gitu. Daho, intinya mah bersyukur dengan keadaan yang sekarang gitu, dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ya kalau aku mah karena akunya baperan dan kadang ada beberapa karakter yang kayaknya nggak sesuai sama ini gitu ya, sama hati gitu, sama pengennya aku gitu. Jadi kalau aku sih selalu, bukan selalu ya, untungnya alhamdulillah dapet suami yang nggak terlalu baperan. Ayo bener. Cuek gitu. Jadi bener. Ketika kitanya panik atau gimana atau baper misalnya, ya udah sih dilihat dari sisi lainnya aja, jangan selalu dari sisi kamu yang baper kayak gitu. Nah itu sih alhamdulillah ada suami yang ngerem hal itu gitu. Jadi kita juga bisa kebawa santai, kebawa ini yang nggak sebaper sebelumnya gitu. Dan memang harus perlu sih stop untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena ya jelas beda keadaan kita sama orang lain. Ya jelas beda gitu, belum tentu keadaan orang lain juga selalu happy gitu ya, belum tentu kita juga selalu gimana kayak gitu. Jadi memang ya udah kita punya standar sendiri,
ya udah hidup dengan standar itu, nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain, itu sih mungkin ya. Karena kalau buat ibu-ibu kan lebih ke ya itu mungkin tugasnya di rumah tuh cukup ini ya, cukup kompleks dan membutuhkan banyak energi gitu. Ya udah dipakai untuk itu aja, nggak usah dipakai untuk membandingkan diri dengan orang lain, melihat kehidupan orang lain misalnya, karena itu akan mempengaruhi mood kita sendiri gitu. Malah nanti kita yang baper sendiri dan akan lebih sulit untuk mengerjakan tugas dengan optimal, kayak gitu-gitu sih kalau aku mah ya, karena aku banyak bapernya gitu. Jadi ya udah gitu sih, jalani hidup yang sudah Allah anugerahkan gitu. Kita punya anak-anak yang sudah ini ya, sudah ya mungkin nggak semua orang punya kesempatan ini gitu. Bener kata Dinda tadi, ya udah kita kita maksimalkan usaha yang ada dan kondisi yang sekarang gitu.